Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan judul materi Metode Pembelajaran Matematika. Kami dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Matematika, dengan anggota yang pertama ada Rio Alfarisi, yang kedua ada Amalia Tuljihan, dan yang ketiga ada Amelia Rizka. Selamat menonton. Halo, berarti sebelum memasuki video pembelajaran, yang pertama itu akan disebutkan terlebih dahulu poin-poin pembahasannya. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran, kemudian ada jenis-jenis metode pembelajaran seperti metode ceramah, metode game, metode tanya jawab, metode problem solving, metode penugasan, demonstrasi, dan lain sebagainya. Setelah itu dijelaskan pula tentang teori beban kognitif matematika serta aplikasinya, dan setelah itu ada kesimpulan. Jangan lupa tonton ya, karena video ini sangat bermanfaat terutama bagi para mahasiswa calon guru matematika. Selamat menonton. Oke, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan langkah sistem untuk memulai suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis metode pembelajaran? Yuk simak. Ceramah merupakan metode mengajar yang paling banyak dipakai terutama untuk bidang studi eksakta. Gambaran pengajaran matematika dengan metode ceramah adalah seperti guru mendominasi kegiatan belajar mengajar, lalu definisi dan rumus diberikannya, penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru, diberitahukannya apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan pula oleh guru. Langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh murid. Murid meniru cara kerja dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh guru. Metode ekspositori ialah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan terlebih dahulu definisi-definisi, prinsip dan konsep materi pelajaran serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. Selanjutnya metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini merupakan cara guru untuk memperlihatkan proses atau kerja dari peserta didik setelah guru itu memberikan pengetahuan hingga siswa dapat memecahkan suatu masalah yang telah diberikan oleh guru matematika dalam sebuah tugas atau suatu bentuk penilaian. Metode drill yaitu seperti sesudah murid memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat positif sampai 100, akhirnya mereka dituntut untuk dapat mengerjakan dengan cepat dan cermat. Metode exercise atau latihan ini dimaksud untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik sehingga hasil yang dicapai lebih bermakna. Ada juga metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah cara pembelajaran matematika dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi bisa juga dari siswa terhadap guru. Selanjutnya metode penemuan atau discovery. Metode penemuan ini adalah metode yang lebih mengutamakan atau menekankan kepada pengalaman peserta didik. Pada metode ini, peserta didik atau guru dan guru matematika itu lebih mengutamakan proses belajar matematika dari si peserta didik itu dibandingkan dengan hasil belajarnya. Jadi metode ini tuh peserta didik lebih diutamain untuk proses belajarnya. Nah, ini itu cara mengajar dengan metode discovery. Yang pertama itu terdapat masalah yang biasanya harus dipecahkan terus sesuai dengan perkembangan pengetahuan peserta didik. Lalu biasanya juga guru menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, setelah itu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengumpulkan data, dan setelah itu guru memberikan jawaban dengan cepat dan tepat sesuai dengan data yang diberikan dan diperlukan. Gambaran problem solving yaitu seperti langkah pertama guru memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran kepada siswa. Langkah kedua, siswa diberikan keleluasaan memberikan pendapat tentang permasalahan tersebut. Langkah ketiga, siswa menganalisis masalah dan menetapkan solusi pemecahannya yang tepat. Langkah keempat, siswa menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi yang dipilih dan memberikan alasannya. Ada juga metode inquiry. Dari kata inquire berarti menanyakan,
meminta keterangan atau menyelidiki adalah metode penyelidikan atau metode mengajar yang paling mirip dengan metode penemuan. Selanjutnya ada metode game atau metode permainan. Jadi metode game ini merupakan suatu metode atau cara belajar yang menyenangkan dengan cara guru memberikan game atau sebuah permainan sehingga siswa tertarik untuk belajar matematika. Metode game ini juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kognitif siswa, kemudian afektif siswa, dan juga psikomotor. Pada penugasan, tugas yang paling sering diberikan dalam pengajaran matematika adalah pekerjaan rumah, yang diartikan sebagai latihan menyelesaikan soal-soal dan dapat pula menyuruh murid mempelajari lebih dulu topik yang akan dibahas. Dengan metode ini, murid bisa belajar sendiri, menimbulkan rasa tanggung jawab dan sikap positif terhadap matematika. Ada juga metode eksperimen. Jadi metode eksperimen atau percobaan sebagai salah satu cara mengajar yang menyenangkan. Peserta didik melakukan percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil percobaan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru dalam bentuk laporan. Teori belajar kognitif yaitu lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Dalam prosesnya, pembelajaran kognitif meliputi 3 komponen dasar, yaitu pemahaman, memori, dan penerapan. Agar pembelajaran kognitif berjalan efisien, siswa harus punya pemahaman tentang alasan mempelajari suatu materi sejak awal pembelajaran. Di kesimpulannya adalah metode pembelajaran yaitu cara kerja sistematis yang memudahkan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Nah, ada juga jenis-jenis metode pembelajaran pada matematika, yaitu ada metode ceramah, metode ekspositori, metode demonstrasi, drill dan exercise, ada metode tanya jawab, ada metode penemuan, problem solving, inquiry, ada juga game, pemberian tugas, dan eksperimen. Semua adalah metode-metode pembelajaran matematika agar siswa bisa memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya.